Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Telatah Jati. Apa kabar kalian semuanya? Yang sehat semoga cepat dapat rezeki banyak, dan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Nah, sekarang kita akan pada ceritanya seperti yang dulu-dulu lagi. Langsung saja. Toto berjalan menyusuri jalan setapak di persawahan untuk mengantar makanan pada ayahnya. Sampailah Toto pada tempat peristirahatan ayahnya. "Selamat siang ayah," sapa Toto pada ayahnya yang sedang istirahat di gardu sawah. "Siang juga Toto. Pak, bawa makan kesukaan ayah ya?" "Iya ya, sayur asem, tempe goreng dan sambal. Tentunya yang seperti biasa jadi favorit ayah. Yuk makan bersama nak." "Iya ya," jawab Toto. Setelah selesai makan, ayah Toto bercerita kalau akan ada pembelian sawah besar-besaran untuk dijadikan pabrik, dan sawah kita juga akan terjual. "Gimana Toto menurutmu?" "Terserah ayah saja apa baiknya," kata Toto menimpali ayahnya. "Sawah kita itu ikut deretan sawah-sawah yang terjual Toto. Hanya ayah belum melepaskannya. Ayah ingin bicara pada kamu," jawab Toto. "Iya, terserah ayah lah apa baiknya." Sejak kejadian itu, Toto pun berpikir, sawahnya terjual, ayahnya akan usaha apa? Udahlah ya, gak apa-apa. Nanti juga ayah punya modal dan kita bisa buka usaha lainnya. "Iya sih," ayahnya menjawab kata-kata Toto. Pada minggu berikutnya datanglah si pembeli sawah itu bersama anak gadisnya dan istrinya untuk melihat lokasi sawah-sawah tersebut. Tak disangka anak gadisnya memandang Toto yang anak desa itu, tapi kelihatan rapi bersih, terlihat sopan. Akhirnya mereka berkenalan dan sebutlah namanya Ningsih. Dari perkenalan mereka, akhirnya mereka mengikat cinta untuk hidup setia sampai mati. Toto dan keluarga akhirnya memberanikan diri untuk melamar Ningsih, tapi keluarganya Ningsih menolaknya. Toto dan keluarga merasa malu sekali. Terus ibu Toto bilang, "Ibu berkata apa nak? Kita itu orang desa, orang miskin. Kok kita berani-beraninya melamar Ningsih, anak konglomerat itu?" Jelas ibu Toto. "Sekarang akhirnya apa? Kita hanya mendapat malu saja kan? Sudah dibilang jangan, tapi kamu tetap ngotot memaksa." "Aku tahu itu Bu, tapi aku amat mencintai Ningsih. Ningsih pun demikian sama aku Bu. Ningsih juga mencintai aku." Demikian juga kejadian pada Ningsih di rumahnya. Ningsih dimarahin sama papanya. "Ningsih, kemari nak, apa-apaan kau ini? Kenapa tak memandang derajat keluarga kita? Kau menjalin cinta dengan si anak desa itu yang tak tahu apa-apa. Papa besarkan kau, sekolahkan kau tinggi-tinggi agar kau punya suami sederajat yang bisa meneruskan usaha papa, bukan seperti Toto yang tak tahu apa-apa, anak desa yang tak punya pengalaman. Dengar Ningsih apa yang papa bilang padamu." Ningsih hanya diam dan menangis. Papa punya hati, papa punya segalanya, papa juga berharap papa punya cinta. Aku sayang Toto, Papa, tapi kenapa papa tak mengizinkannya? Walaupun dia anak desa, walaupun dia tak punya pengalaman, tapi hatinya bersih Papa. Tidak seperti orang-orang kota lainnya, tidak seperti orang-orang yang pengalaman lainnya. Tolong Papa, izinkan aku. Aku sangat mencintai Toto," kata Ningsih sambil menangis, menggenggam tangan papanya memohon. "Tidak Ningsih," jawab papanya tegas. Papanya terus pergi meninggalkan Ningsih sendirian. Keesokan paginya Ningsih diam-diam pergi mencari Toto, tapi terlambat. Ningsih sudah tidak ketemu Toto lagi. Papa Ningsih sudah memperkerjakan Toto pada temannya yang di luar pulau agar Ningsih tak menemuinya, karena ayahnya tahu pasti Ningsih akan mencari Toto untuk kabur. Terus Ningsih ke rumah Toto dan bertanya pada ayah dan ibunya. Mereka menjawab tidak tahu Ningsih kenapa dan kemana Toto pergi. Ningsih langsung menangis dan berteriak keras. Sejak saat itu Ningsih berusaha tegar dan kuat serta
berusaha untuk menjadi karyawan ayahnya sambil mencari dan menyelidiki kemana Toto sepertinya. Tanpa sengaja, Ningsih mendengar percakapan ayahnya dengan temannya yang memperkerjakan Toto di luar pulau itu. Diam-diam dia menyelidiki keberadaan Toto. Impian hidupnya hanya dengan Toto, cintanya hanya dengan Toto. Dia pura-pura mengambil izin cuti untuk berlibur ke Pulau Bali, padahal dia ingin ke tempat Toto. Sampai di sana, di mana Toto bekerja pada tempat yang amat terpencil, pada hutan, dan ternyata juga Toto dalam keadaan sakit. Tak tega Ningsih melihat Toto yang semakin kurus, semakin dekil. Ningsih meneteskan air mata dan bergumam, "Toto, kenapa harus begini? Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Ningsih bersembunyi sampai tahu di mana Toto tinggal. Setelah tahu tinggalnya, dia datang bertamu. Ternyata satu rumah itu ada 6 orang, laki-laki semuanya. "Assalamualaikum." Ningsih mengetuk pintu. Teman Tot membukakan pintu dan menjawab, "Waalaikumsalam. Siapa ya? Mbak ini mau ketemu siapa?" "Oh, perkenalkan, saya Ningsih. Saya mau ketemu Toto. Dia ada kan? Di mana dia?" Tiba-tiba Toto muncul dari dalam. Dia tak tahu kalau Ningsih yang datang. Dia kaget bukan kepalang. Toto berusaha lari untuk menghindari Ningsih, tapi Ningsih sudah keburu tahu dan dia pun mengejar Toto. Toto, tunggu aku Toto." Sambil dia menangis mengejar Toto. "Aku ingin bicara denganmu Toto. Lihatlah, aku mencoba berlari dari rumah. Aku mencoba mencarimu Toto. Tapi kenapa aku ingin bertemu kau? Kau pergi Toto, kau berlari menghindariku. Ada apa Toto? Aku hanya mencintaimu. Aku kangen kamu, aku rindu kamu. Aku ingin selalu bersamamu Toto. Lihatlah aku, tunggulah aku." Sambil menangis Ningsih berlari-lari mengejar Toto. Akhirnya Toto tak tega dan berbalik arah dan memeluk Ningsih. "Maafkan aku Ningsih, bukan maksud hatiku meninggalkanmu, bukan maksud hatiku tak mencintaimu lagi. Tapi semua ini aku lakukan demi kau, demi keluargamu, agar kau bahagia Ningsih." "Tidak Toto, aku sudah bilang pada ayahku, cintaku hanya engkau Toto, sayangku hanya engkau, dan aku ingin hidup hanya bersamamu. Maafkanlah papaku Toto." Sambil memegang tangan Toto, Ningsih menangis terisak, "Aku tak mau kau tinggalkan lagi. Kalaulah harus mati, kita mati bersama. Kalaulah hidup, kita hidup bersama. Aku ingin menikah denganmu Toto, ingin punya keluarga bersamamu." Toto mendengar semua itu. Toto mendengar rintihan Ningsih. Toto pun menitikkan air mata sambil memeluk Ningsih. Akhirnya mereka sepakat untuk pergi dari dalam hutan itu. Tapi tak disangka kepergian mereka ada yang tahu dan melaporkan kepada tuannya, dan mereka mencari kedua sejoli itu. Sedangkan Ningsih dan Tito berusaha untuk berlari, bersembunyi, kemudian dalam keadaan aman dan mencoba untuk keluar lagi mencari jalan keluar dari dalam hutan itu. Tetapi dalam hutan itu amatlah banyak jurang. Kalau kita tak melihatnya, kita akan terjatuh ke dalam jurang itu. Dan mereka pun berlari dan tak menyadari, tiba-tiba kaki Ningsih terpelosok. Sambil menjerit, "Tolong Toto, tolong Toto." Tangan Ningsih tetap memegang tangan Toto, tapi Toto pun tak kuat untuk menahan tangan Ningsih yang serasa seakan berat. Toto pun berkata, "Jangan tinggalkan aku Ningsih, jangan tinggalkan aku." Demikian pun Ningsih, "Marilah kita bersama-sama Toto. Cinta kita akan bersatu walaupun kita mati bersama." Akhirnya mereka terjatuh ke dalam jurang dengan bersamaan. Di bawahnya yang airnya mengalir, jurang itu tinggi sekali. Toto berteriak bersama Ningsih. Mereka berteriak saling berkata, "Aku mencintaimu untuk selamanya. Selamat tinggal dunia." Mendengar kejadian itu, ayah Ningsih pun bergegas untuk datang ke tempat itu.
Tapi setelah dilihat dan dicari-cari, Toto dan Ningsih ketemu, tapi mereka sudah tidak bernyawa lagi. Ayah Ningsih hanya bisa menangis dan menghela nafas panjang sambil berkata, "Selamat jalan anakku, maafkan ayahmu yang tak merestui cinta kalian." Nah, itulah sekilas kisah cinta ya yang tak terestui. Mereka mengambil jalan pintas, dan semoga itu semua tidak terjadi pada kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini, dan sampai jumpa lagi pada cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.